Hai Positive People, saya akan melanjutkan seri pengajaran saya tentang hidup berdampak dari khotbah Yesus tentang kerajaan Allah. 2 hari lalu kita belajar yang pertama, hidup berdampak itu harus jadi garam dunia. Kemarin kita belajar untuk hidup berdampak, yang kedua harus menjadi terang bagi dunia. Dan yang ketiga sekarang kita belajar bagaimana hidup berdampak, yaitu menjadi ragi bagi dunia. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 33. Dan ia, yaitu Yesus, menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, lalu diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Sayang dalam bahasa Indonesia kurang seberapa tepat. Saya mau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam Matius pasal 13 ayat 33 dikatakan ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Apabila Allah memerintah, keadaan seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu diaduk dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Yang menarik dijelaskan oleh Yesus, apabila Allah memerintah, maka semuanya akan menjadi berkembang. Kata Allah memerintah atau dalam bahasa Indonesia adalah hal kerajaan sorga. Itu bicara soal sebuah komunitas di mana, atau sebuah kingdom di mana rakyatnya menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Dan sekali lagi, kerajaan Allah adalah sebuah kingdom di mana orang-orang yang menomorduakan kehendaknya, menyangkal kehendaknya, dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Apabila kita menomorsatukan kehendak Tuhan, maka semuanya menjadi berkembang. Tolong dianalisa mulai dari awal COVID-19 ini muncul sampai sekarang, apakah kesehatan kita berkembang atau sebaliknya? Tolong dianalisa, apakah mulai dari COVID-19 ini muncul sampai sekarang kita punya talenta berkembang, kita punya kebahagiaan rumah tangga berkembang, kita punya perkataan makin positif, kita punya sikap attitude semakin baik atau sebaliknya. Karena seharusnya apabila Allah memerintah, apabila kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan, harusnya semuanya berkembang. Jadi kita gak usah khawatir sebenarnya dengan keadaan kondisi seperti ini. Karena Tuhan berjanji sama kita. Ketika kita menomorsatukan kepentingan Tuhan dan menomorduakan kepentingan kita, semuanya berkembang. Jadi kita bisa lihat di sini. Roti yang tidak beragi itu biasanya bantet, ceper, kerdil, kecil. Digigit keras, aroma biasa, rasa hambar. Dan jarang sekali orang yang bisa makan roti model begini. Kecuali orang itu lapar sekali baru bisa menghabiskannya. Lalu apa yang terjadi ketika roti yang tidak beragi ini tabur ragi? Maka dia berkembang. Mekar, besar. Digigit empuk, aroma wangi, rasanya jadi enak. Jadi kita bisa lihat ternyata fungsi ragi adalah influence. Fungsi ragi adalah dampak. Dan yang menarik, cara kerja ragi itu kurang menarik perhatian, tapi selalu berdampak. Cara kerja ragi itu gak banyak suara atau publikasi, tapi selalu berkembang. Cara kerja ragi itu berbeda sama cara kerja jagung popcorn. Cara kerja jagung popcorn itu, coba masukkan jagung popcorn dalam microwave, maka bunyinya keras. Tak, tok, tak, tok, tak. Hasilnya tik kecil. Dan kita gak bisa makan cuma hanya 1 butir jagung popcorn. Kita kalau makan cuma 1 butir gak puas. Kita harus makan 1 ember tuh baskom baru kita puas. Nah, cara kerja ragi itu agak mirip dengan cara kerja garam. Coba lagi masak sayur, taburi garam. Maka yang terjadi, garam yang putih langsung lenyap dari pandangan kita. Sayur yang hambar begitu kita nikmati jadi asin, jadi gurih, jadi enak, jadi nikmat. Saya gak pernah lihat garam ketika kita taburi di atas sayur yang sedang kita masak, dia lompat-lompat dan memperkenalkan diri, perkenalkan bahwa saya garam, saya bisa memberi rasa pada sayur. Garam gak banyak publikasi, tapi berdampak. Nah, cara kerja ragi juga agak mirip dengan cara kerja gula. Taburi gula dalam kopi pahit yang panas dan aduklah. Maka gula tersebut mulai mempengaruhi kopi yang pahit. Gula yang sedikit mulai mempengaruhi gelas yang besar, sehingga kopi itu jadi manis. Taburi gula dalam teh pahit.
yang panas dan aduk, maka teh itu jadi manis. Nah, cara kerja ragi agak mirip dengan cara kerja dengan gula. Gak banyak publikasi tapi berdampak. Nah, sayangnya banyak orang Kristen kaya, mampu, punya follower banyak, bahkan punya posisi, tapi gak pernah berdampak. Gak pernah memberi pengaruh pada sekelilingnya. Ada orang lapar, gak pernah dibantu. Ada tetangganya gak bisa sekolahkan anaknya, gak pernah disupport. Ada keluarganya yang dalam keadaan susah, gak pernah diperhatikan. Nah, itu bukan ragi. Cara kerja ragi itu gak banyak publikasi, tapi berdampak. Mulai hari ini, mari, ayo kita berdampak bagi yang lain. Kalau yang lain susah untuk bisa mencari lapangan pekerjaan, mari kita bisa berdayakan mereka, kasih ide buat mereka. Bisa bimbing dan coaching mereka. Sehingga mereka akhirnya yang dari tadinya gak bisa punya pendapatan, jadi punya pendapatan. Mungkin dengan mereka gak bisa masak, saudara bisa ajarin bagaimana cara masak. Sehingga akhirnya rumah tangganya makin bahagia dan bisa menikmati hidup ini dengan makanan yang enak. Jadi sebenarnya begitu banyak ide-ide yang kita bisa lakukan. Mungkin kita bisa kasih antar makanan kepada orang tua kita. Mungkin kita bisa antar oleh-oleh makanan kepada tetangga kita atau pada kenalan kerabat kita. Pasti mereka senang. Itu ragi. Ragi ada fungsinya adalah memberi pengaruh. Dan yang menarik adalah syarat untuk bisa berpengaruh adalah kita harus berbeda dengan dunia. Syarat untuk kita bisa memberi pengaruh adalah kita harus berbeda dengan dunia. Jadi kalau dunia itu hitam, kita jangan pakai hitam lagi. Gak ada bedanya. Kalau dunia itu hitam, kita putih. Kalau yang lain malas, kita rajin. Yang lain itu mikirin diri sendiri, kita bisa mikirin yang lain. Kalau yang lain itu mereka greedy, serakah, kita bisa generous. Kalau yang lain itu gak berintegritas, curang, nipu sana nipu sini, kita bisa berintegritas. Kita bisa dipercaya. Ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar. Ikan melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar, seperti paus, demek, atau hiu, tapi kalau dia mati, pasti dia akan terseret oleh arus. Namun sebaliknya, sekalipun ikan itu kecil, seperti kecebong, cere, atau gabus, tapi kalau dia hidup, dia pasti bisa melawan arus. Kita bisa lihat di sini. Apakah kita Kristen yang hidup atau Kristen yang mati? Apakah kita mengikuti arus lingkungan saat ini atau kita bisa berbeda dengan lingkungan saat ini? Apakah kita ikut-ikutan pesimis? Apakah kita ikut-ikutan jadi marah? Apakah kita ikut-ikutan jadi tidak berdaya, tidak mau buat apa-apa lagi? Atau kita jadi orang justru yang berbeda? Apakah kita ikut-ikutan buat dosa atau justru kita bisa hidup suci? Ketika kita bisa berbeda dengan dunia, maka pengaruh kita semakin kelihatan. Jadi dengan kita menjadi ragi bagi dunia, maka kita bisa mengubah lingkungan yang buruk menjadi baik, lingkungan yang kotor menjadi bersih, lingkungan yang tidak bersahabat bisa menjadi lingkungan bersahabat. Kehadiran kita betul-betul bermanfaat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, selamat menjadi ragi bagi dunia. God bless you.